Halo sahabat kemas.com, ketemu lagi sama gue Talita di Cerlap, cerita dari lapangan. Nah, dalam cerlap kali ini gue bakal nyeritain soal bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin. Mungkin beberapa sahabat kemas.com udah tahu kan kalau belakangan nama Caimin ini lagi cukup sering nyelip nih di berita-berita tentang KPK. Emangnya ada apa sih? Nah, ini cerita gue dari lapangan. Jadi gini guys, kasus ini tuh beda sama kasus kardus durian yang juga nyeret-nyeret nama Caimin. Kalau kasus kardus durian kan soal program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi. Nah, kalau yang sekarang ini baru lagi, soal pengadaan sistem protektor TKI di Kemenaker. Kasus korupsi ini tuh terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker tahun 2012. Sebagai informasi, Caimin tuh menjabat sebagai Menaker Trans pada periode 2009-2014. Jadi saat korupsi itu terjadi, Caimin menjabat sebagai menteri. Makanya deh KPK manggil Caimin sebagai saksi buat dimintain keterangan. Awal mula kasus ini tuh di bulan Juli 2023. KPK pernah bilang kalau lagi nyelidikin kasus korupsi di Kemenaker. Terus di bulan Agustus KPK netapin 3 tersangka dalam kasus ini. Tapi KPK gak ngungkapin nih identitas ketiga tersangka tersebut. Lalu pada 18 Agustus KPK ngegeledah kantor Kemenaker. KPK juga geledah sebuah rumah di Bekasi. Sampai sekarang KPK juga belum bilang nih rumah siapa yang digeledah. Lanjut ke tanggal 24 Agustus, KPK minta 3 orang terkait kasus ini dicegah pergi ke luar negeri. Yang dicegah ke luar negeri itu Inyoman Darmanta, Karunia, dan mantan Dirjen Kemenaker era Caimin, Reina Usman. Terus tanggal 29 Agustus, KPK geledah rumahnya Reina Usman di Gorontalo. Terakhir tanggal 31 Agustus, KPK kirim surat manggil Caimin buat diperiksa sebagai saksi. Nah, berhubung keramaian ini munculnya setelah Caimin dideklarasikan sebagai cawapres Anies buat Pilpres 2024 pada 2 September lalu, banyak pihak yang ngerasa kalau pemeriksaan Caimin ini politis. Contohnya Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri yang heran karena Caimin tiba-tiba dipanggil KPK gak lama setelah dideklarasiin sebagai bacawa pres pendamping Anies Baswedan. Tapi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali punya pendapat lain. Dia menilai kalau pemanggilan Caimin terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI ini tuh cuma kebetulan aja. Ali bilang Nasdem hanya berpandangan positif, soalnya KPK emang punya kewajiban buat menindaklanjuti semua temuan kasus korupsi. Dia juga paham kalau kasus ini tuh jadi sorotan publik, soalnya KPK mengusutnya ya baru-baru ini. KPK pun buka suara nih soal ribut-ribut pemanggilan Caimin yang berdekatan dengan deklarasi Caimin sebagai cawapres Anies. Nih, gini nih kata Mas Ali Fikri, jubir KPK. Demikian juga teman-teman, perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya saat ini di Kementerian Tenaga Kerja. Kami sudah sampaikan kegiatan dari proses penyidikan ini beberapa waktu yang lalu di Agustus, di 18 Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan. Artinya sudah ada proses penyidikan, gitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Kami paham betul bahwa ini adalah tahun politik, tetapi kami berharap jangan bawa KPK pada ke persoalan-persoalan politik yang sedang berlangsung. Tentu ketika naik proses penyidikan, pasti diawali kegiatan yang kita sebut dengan penyelidikan. Penyelidikan itu tidak sehari 2 hari, gitu ya. Itu proses panjang. Dari mulai analisis, pengumpulan alat bukti, kemudian pengumpulan data dan informasi itu butuh waktu panjang. Kalau kemudian naik pada proses penyidikan di bulan Juli dan sprindik di Agustus, itu juga masih jauh dari proses yang saya kira teman-teman dan masyarakat tahu ada proses politik tentang pencapresan ataupun wapres, calon wapres di tahun 2024. Perkara ini sudah KPK lakukan sudah jauh hari sebelum itu. Bahkan kami pastikan sebelum Juli ataupun bahkan di tahun yang lalu. Itu sudah kami lakukan penerimaan laporannya, verifikasinya, telaahannya, itu proses panjang.
Nah, jadi gitu guys cerita soal kenapa sih nama Caimin belakangan ini nyelip nih di berita-berita soal KPK. Gimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat di kolom komentar. Oke deh kalau kayak gitu, jangan lupa buat terus simak celap-celap lainnya dan jangan lupa juga buat like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.